Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Reni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, hari ini akan melakukan proses coaching. Iya, betul. Oke. Sebelum Bu melakukan proses coaching, saya akan melakukan observasi kepada Bu. Saya akan berdiskusi dengan juga beberapa pertanyaan Ya. tentang rutin penilaian pada proses coaching hari ini. Nah, nanti setelah proses coaching antara coach juga coaching, saya akan mengamati dan juga memberikan penilaian. Baik. Apakah proses coaching yang dilakukan Bu Mustaqim Coach itu sudah mengikuti alur cerita atau belum, ya, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga coaching bisa menjawab ya, dan juga memberikan respon terhadap pertanyaan yang dilakukan oleh Bu. Nah, untuk selanjutnya dalam proses coaching nanti mohon juga juga untuk menyesuaikan dengan prinsip dari coaching, yaitu pemaksaan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu adalah kompetensi inti apa yang ingin Bu kembangkan dalam proses coaching. Kompetensi yang saya kembangkan itu kehadiran penuh budaya dan kemudian juga mendengarkan aktif. Selain itu juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada dari tiga kompetensi itu tadi, kompetensi yang mana yang ingin Bu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, nah selanjutnya dari hal tersebut di atas, indikator pencapaian yang ingin Bu peroleh dari proses coaching nanti itu apa? Indikator yang ingin saya capai itu, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, ini observasi kita sebelum melakukan coaching. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Saya boleh minta tolong nggak Bu? Boleh. Mengganggu waktunya nggak Bu? Kebetulan saya lagi kosong nih Pak. Kosong ya, Alhamdulillah. Ini Bu, saya mau coba konsultasi nih ya ke Bu Mul terkait dengan permasalahan siswa saya di kelas nih Bu. Kenapa ya, Pak siswanya? Ada 1-2 siswa yang sering ngantuk tuh Bu. Sering ngantuk kan? Nah ini saya coba coaching ya dengan Bu Mul, kira-kira masalahnya apa ya Bu? Saya sudah coba tanyain sih ke anak tersebut, ya dia bilang nggak apa-apa Pak, cuman hanya ngantuk sedikit aja gitu. Tapi dari beberapa kali pertemuan belajar dengan saya, dia sering begitu lagi tuh Bu. Nah kira-kira solusi apa yang bisa Ibu sampaikan ke saya? Jadi maaf ya, jadi ini Bapak tujuannya coach ke saya ini supaya bagaimana Pak? Ya tujuannya agar anak yang ngantukan tadi bisa diatasi. Yang bukan berarti saya nggak bisa ngatasi, tapi ini bukan 1-2 kali aja sih Bu. Mungkin makanya saya coba coaching ya, konsultasi dengan Bu itu biar bisa ngasih solusi ke saya, ngasih saran ke saya gimana. Yang selama ini Bapak sudah lakukan, ini anak posisi ngantuk nih. Nah, sementara ini yang sudah Bapak lakukan apa Pak? Ya pertama ya saya samperin ya Bu ya, saya samperin, kemudian secara pendekatan pribadi ini ngobrol lah ya, tidak di hadapan anak-anaknya sih. Ya dia bilang sih katanya sering bantu orang tuanya tuh, jadi dia bangun subuh, kemudian dia bantu orang tuanya untuk berangkat ke pasar. Jadi bapaknya orang tuanya jualan gitu, jadi dia bantuin. Itu Bu. Saya coba tanya secara pribadi seperti itu. Nah
tadi dari permasalahan yang Bapak hadapi, kira-kira nih Bapak sudah berada di level mana nih untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Ya karena tadi saya pikir ini menyangkut juga hajat hidup dia juga ya dengan Betul, orang tuanya betul. ya. Saya merasa masih di level 6 nih Bu. Masih di level Karena ya. masih mengandalkan perasaan juga ya. Iya betul betul. Jadi antara iba dan tidak, antara kasihan dan tidak. Tapi ya kalau begini terus kan kasihan buat masa depannya anak juga. Betul. Nah, karena Bapak ini berada di level 6, bagaimana nih Pak? Bapak ada target untuk ke level keberapa nih supaya yang Bapak harapkan ini bisa tercapai gitu? Iya, saya nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya yang sudah saya lakukan ini mulai dari memanggil orang tuanya sudah, ya, terus pendekatan ke anaknya sudah, kemudian diajak diskusi lah, kemudian saya juga beri motivasi ya bahwa Betul betul. memang wajib ya sebagai seorang anak membantu orang tuanya, tapi kan ini buat masa depan dia juga. Betul. Gitu kan. Khawatir jadi mengganggu sekolahnya Bu, maksud saya itu biar seiring berjalan ya. Betul. Nah saya sudah coba lakukan, kemudian memanggil orang tuanya pun sepakat sih, setuju ya. Dia pun sebenarnya tidak mengharuskan, mewajibkan dia itu membantu, tidak sih. Ketika di libur aja, cuman anaknya aja yang merasa nggak enakan. Nah sehingga target saya nih Bu, kalau ini berjalan sih saya pinginnya di level 9 tuh. Di level 9 ya Pak ya. Nah, berarti nih Bapak punya trik-trik nih Pak nih supaya bisa tercapai nih. Kira-kira berapa dalam jangka waktu berapa nih Bapak bisa mencapai level 9 ini Pak? Ya target saya sih ini karena harus pendekatan yang menyeluruh ya Bu ya, agar tidak secara ekonomi juga keluarganya tidak terganggu, anaknya pun harus saya beri pemahaman bahwa nanti dia itu harus bisa bertahan hidup di masa depan gitu kan. Tapi kalau nggak dibarengi dengan sekolah kan kasihan. Jadi target saya sih mungkin waktunya memerlukan waktu jangka 2-3 bulan sih. 2-3 bulan ya, nggak bisa cepat kayaknya kalau ini. Betul, karena harus ada pendekatan. Nah, kira-kira nih rencana aksi apa nih yang akan Bapak ambil supaya anak itu tetap bisa membantu orang tua dan tetap juga eksis untuk belajar gitu ya Pak ya, tidak ngantuk lagi gitu Pak. Iya, seperti yang disampaikan di awal Bu, mudah-mudahan ya rencana aksi saya tadi saya mau panggil secara bersamaan sih antara yang bersangkutan tersebut dengan orang tua ya, agar terjadi komunikasi. Nanti saya coba sarankan, udahlah Pak Bu, mungkin anaknya bantunya di jadwal besoknya libur sekolah aja gitu. Itu rencana aksi saya. Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu ya. Saya coba melibatkan orang tua karena ya itu tadi kan akhirnya kalau mereka bertemu disatukan seperti itu, anak yang merasa nggak enakan sama orang tua akan lebih nyaman, kemudian orang tuanya pun akan lebih paham sehingga solusinya bisa tercapai ya Bu ya gitu. Saya harapan seperti itu. Aksi saya seperti itu. Kira-kira selain orang tua apa Bapak ada yang untuk bisa diajak berkolaborasi supaya lebih berhasil gitu Pak? Ya, saya juga akan coba libatkan guru BK tentunya Iya, guru BK ya, karena kan biasanya anak-anak itu curhatnya lebih dekat dengan guru BK ya. Nah, biar terbuka, selain khawatir ya, apakah permasalahannya betul masalah di membantu orang tua saja atau mungkin ada masalah lain. Nah, kemudian saya juga akan coba libatkan tim kesiswaan dalam hal ini wakil kesiswaan. Jadi saya coba kolaborasi dengan mereka agar mungkin ya ini hanya di kelas saya saja ya Bu ya, mungkin di kelas lain ada juga mungkin gitu ya. Nah, jadi ini supaya bisa ditangani juga oleh guru BK dan wakil kesiswaan. Betul. Begitu Bu, itu yang saya mau coba libatkan agar bisa berkolaborasi. Kemudian kira-kira nih apa yang Bapak akan prioritaskan
untuk melakukan aksi Bapak tersebut, rencana aksinya nih? Ya, prioritas utama adalah anak ini kan kembali ke jalan yang benar. Ya. Kembali jalan yang benar maksudnya agar anak itu tidak sering ngantukan, kasihan. Sekali lagi prioritas utama yaitu menggugah mereka bahwa menggugah dia ya bahwa belajar ini penting loh untuk masa depan gitu. Jadi saya sekali lagi dengan melibatkan guru BK, kesiswaan, orang tua, tapi prioritas utama adalah itu tadi, memberikan pemahaman bahwa belajar itu penting untuk masa depan gitu. Jadi kita kasih motivasi juga. Kemudian tindak lanjut apa nih yang akan Bapak ambil supaya coaching yang kita lakukan ini berhasil gitu Pak? Ya, saya akan segera action Bu, segera aksi apa yang Ibu sampaikan tadi, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hasil coaching ini akan langsung berubah hasilnya. Jadi tindak lanjut saya akan segera action melakukan apa yang Ibu tadi sarankan. Bagaimana Pak Rudi, setelah kita coaching ini, apa Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak atau belum nih? Ya, saya merasa lega sih Bu, merasa lega ketemu dengan Bu Mul. Mimpi apa saya semalam ya? Karena hujan kali ya? Iya bisa jadi. Mudah-mudahan yang disampaikan Bu Mul tadi akan bermanfaat. Saya merasa lega. Jadi flow. Mudah-mudahan saran Ibu terhadap saya untuk segera melakukan aksi ini bisa terwujud. Amin. Berarti kita bisa ketemu untuk coaching lagi 2 atau 3 bulan ya Pak ya? Mungkin di tengah jalan dulu deh Bu ya. Tengah jalan maksudnya tadi kan target saya 2-3 bulan. Mungkin bulan depan deh saya coba konsultasi lagi, coaching lagi dengan Ibu lakukan penilaian ya, evaluasi. Apakah kira-kira rencana aksi saya sesuai dengan saran Ibu itu udah berjalan baik atau belum? Ya, jadi terima kasih banyak nih Bu. Iya, sama-sama. Ya, kebetulan saya mau ada tugas keluar sekolah nih, ada rapat. Siap. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, semangat ya Pak Rudi. Mudah-mudahan sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ya, sudah selesai ya proses coachingnya terhadap Pak Rudi tadi. Sudah selesai. Iya. Sebelum kita penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi kepada Bu Mul. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Mul lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, karena menurut saya sebagai observer, Bu Mul itu sudah dalam melakukan proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan dari proses coaching tadi, Bu Mul sudah menggali coaching ya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rudi, sehingga Pak Rudi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah dari coaching yang sudah tadi Bu Mul lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mul berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan? Baik, ini kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching supaya nanti ketika melakukan coaching
berikutnya lebih baik lagi dari yang saya lakukan hari ini. Semoga kedepannya Bu Mul bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Ya, demikian ya Bu Mul ya pasca observasi kita. Semoga coaching hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, saya tutup ya Bu Mul ya. Bu Neni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama.